Berikutnya, sesi 3. Kita sampai jam 12:30 ya. Insya Allah 12:30 sudah selesai, jadi nggak akan lama. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Oke, yang ketiga, coba dari Widyatama, Kang Teteh, ada yang sudah hadir dari Widyatama, mangga? Alhamdulillah. Ini ada Teh Ayu dan Pak siapa ini? Ada Pak Yuda, Bu. Oh iya. Assalamualaikum, Teh Ayu, Pak Yuda. Terima kasih sudah bergabung. Ya, Iya, sama-sama Ibu. Iya, mangga untuk mengefektifkan waktu dan biar bisa langsung dengan anak-anak, silahkan bisa dimulai Teh Ayu, Pak Yuda. Silahkan. Iya, Bang Ibu, terima kasih banyak Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pastinya teman-teman masih pada semangat ya untuk kali ini untuk mendengarkan presentasi dari Universitas Widyatama. Kembali lagi teman-teman bersama saya Rahmat Pramayuda. Teman-teman bisa manggil saya Yuda aja, dan saya Ayu dari Widyatama ya. Iya, betul. Oke, teman-teman, di sini kita akan ngajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh tentang Universitas Widyatama. Karena pandemi pun kita ngajak teman-teman untuk virtual secara online aja ya. Gitu. Jadi karena belum bisa datang ke kampus, jadi kita virtual dulu ya teman-teman. Nah, jadi biar lebih tahu Widyatama itu kayak gimana. Iya, oke. Kita mulai ya Kang, untuk virtual tournya. Oke. Teman-teman, kita lihat dulu video profil dari Universitas Widyatama. Sebelumnya teman-teman, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung aja dinyalakan kameranya atau diaktifkan mikrofonnya juga boleh gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu aja pertama video profil dari Universitas Widyatama ya teman-teman. There are ways to equip oneself to discover self-potential. Not forgetting to pursue hobbies and making achievements. Gain knowledge in classes and various faculty choices. Learn to process. To appreciate success. Stand up tall and follow your dreams to reach future ideals. Start from zero to be a hero. Limitations are no boundaries. Limitations are fuel for the fight. Oke, teman-teman. Nah, di sini teman-teman kan tadi udah ngeliat ya sekilas tentang Universitas Widyatama. Ini kita baru
ngejelasin tentang video profilnya sedikit ya Kang ya. Betul. Nah sekarang kita coba main di Widyatama, kita lihat untuk virtual tournya ya teman-teman. Oke, teman-teman. Selamat datang di Universitas Widyatama, teman-teman. Di sini, teman-teman, kalau misalnya nih mau main ke Widyatama, teman-teman pasti bakalan ngeliat dulu nih, ini main hall dari Universitas Widyatama. Nah, ini Di salah satu mana? ikonnya Widyatama ya, Kak ya. Iya, betul. Kemudian di sini juga teman-teman yang menjadi ikon ya kayak seperti yang dibilang Kak Ayu tadi. Jadi kalau teman-teman mau main ke Widyatama, teman-teman langsung disuguhkan oleh main hall dari Universitas Widyatama. Di sini suka dipakai foto-foto juga ya, Betul. Kang ya. Selanjutnya ini ada gedung kegiatan mahasiswa, ini gedung PKM-nya ada di Widyatama, jadi lapangan ini tuh bisa dipakai multifungsi ya Kang ya. Iya, betul. Bisa dipakai buat namanya main basket, atau main futsal, badminton, semuanya bisa dilakukan di sini. Betul. Ini khusus untuk yang gedung PKM ini benar-benar kegiatan mahasiswa ya Kang ya. Betul. Ini tuh terdiri dari 6 lantai teman-teman. Jadi kalau misalnya nih di sekolah teman-teman misalnya kan ada punya ekskul nih. Nah di Widyatama kita nyediain ruangan tersendiri untuk masing-masing ekskulnya gitu teman-teman. Kalau di sini namanya UKM ya? UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Nah ini terpusatnya di gedung PKM. Iya betul. Nah ini untuk yang salah satunya juga ya ada di gedung PKM, ini ada auditoriumnya. Ini biasanya digunain kalau misalnya untuk seminar-seminar ya kan ya, atau internasional. Ini kita diadain ini di unit kegiatan mahasiswanya sendiri. Iya. Selanjutnya kita juga punya gedung Art Therapy Center teman-teman, di mana Widyatama juga memfasilitasi nih teman-teman kita untuk yang berkebutuhan khusus teman-teman. Jadi mereka juga ada kuliahnya di Widyatama tapi gedungnya terpisah gitu. Teman-teman jangan remehkan juga anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, karena kemarin juga anak-anak yang berkebutuhan khusus ini melakukan kerjasama dengan Starbucks Indonesia. Jadi desainnya tuh setiap tahun dipakai ya Kak ya, untuk di Starbucks Indonesia sudah bekerja sama. Jadi setiap tahun itu yang desain untuk cupnya Starbucks sendiri itu dari salah satu anak art therapy center ya. Betul. Oke. Selanjutnya teman-teman kita juga di sini punya gedung ruang seminar, di mana ruang seminar ini itu kalau teman-teman mau sidang skripsi nih teman-teman nanti langsung di sini untuk sidangnya. Jadi teman-teman sudah dipastikan untuk sidang skripsinya udah enak ya di sini karena udah difasilitasi langsung oleh Widyatamanya gitu. Nah teman-teman di Widyatama juga kita punya ruang teater teman-teman. Jadi teman-teman bisa nonton bioskop juga ya di sini ya. Atau nanti pelantikan organisasi kemahasiswaan biasanya di gedung ini. Gitu. Dan juga kita punya GSG ya kayak. Nah GSG ini dipakai selain untuk wisuda atau kegiatan mahasiswa lainnya atau kegiatan kampus. Nah atau kegiatan perkenalan universitas ya kayak. Nah ini dipakainya di gedung GSG Widyatama. Nah untuk gedung GSG ini untuk kapasitasnya lumayan besar ya kayak. Ini sekitar berapa? 2.000. Untuk 2.000 orang. Betul. Nah, untuk yang kepo dengan ruang kuliah Widyatama, teman-teman, nah ini ruang perkuliahan Widyatama. Jadi udah dipastikan kalau teman-teman udah nyaman ya, karena kita dilengkapi dengan AC di sini, teman-teman. AC-nya 2 lagi nih di sini, dan juga kita punya proyektor juga, teman-teman. Jadi sudah dipastikan kalau teman-teman pasti nyaman banget untuk belajar di Widyatama gitu. Jadi nggak akan kepanasan ya kak ya? Bener, nggak akan kepanasan. Jadi untuk kuliah juga lebih fokus ya kak ya? Betul, gitu. Selanjutnya kita juga punya gedung perpustakaan teman-teman, di mana di gedung perpustakaan ini akreditasinya sudah apa Kak Ayu? Sudah A akreditasinya. Dan untuk perpustakaan juga selain kita punya akreditasi A, ini juga setiap buku-bukunya lengkap ya Kak ya? Betul. Bisa diakses online juga. Iya. Nggak harus datang ke Widyatama langsung, ini bisa diakses secara online. Betul. Dan juga ini terdiri dari 3 lantai, dan juga teman-teman ini tuh juga sering banget dipakai untuk tempat syuting video klip. Benar. Betul. Jadi kalau ini Instagramable banget ya kalau misalnya mau foto-foto ini sering banget juga dipakai buat foto-foto ya kayak. Betul. Gitu. Oke, kita juga punya di sini teman-teman ruang gym. Jadi teman-teman bisa banget nge-gym di Widyatama. Kebetulan untuk di sini fasilitasnya belum diupdate ya dalam video ini, tapi sebenarnya kalau teman-teman datang ke sini udah banyak banget untuk fasilitasnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nge-gym, yang hobi nge-gym boleh langsung di kampus tanpa harus ke tempat nge-gym gitu. Ini juga salah satu tempatnya ada di ruang PKM ya. Ruang PKM yang tadi. Nah jadi ini ada kita bisa simulasi golf atau bisa nge-gym langsung, dan ini bisa digunakan oleh semua mahasiswa Widyatama atau karyawan Widyatama atau semua
yang ada di Widyatama gitu boleh ya. makanya gitu. Oke, terakhir kita punya di sini mau liatin ke teman-teman nih. Kalau misalnya laboratorium komputer di Widyatama ini sudah difasilitasi oleh iMac langsung teman-teman. Jadi udah dipastikan kalau teman-teman belajarnya itu menggunakan aplikasi yang lebih lengkap ya Kak ya. Gitu. Karena nggak ini semua support ya, udah Betul. support banget apalagi kalau misalnya suka desain. Nah, ini udah support banget untuk pembelajarannya. perkuliahan ya, untuk Betul. perkuliahan tentang desain atau bikin animasi ya Iya, kayak gitu. betul. Ini udah support banget. Gitu teman-teman. Oke, kita dulu untuk jalan-jalan online. Boleh banget aja langsung ke Widyatama, gedung lantai 1. Jauh tentang Widyatama lagi, kita langsung aja ke sini membahas tentang apa sih Universitas Widyatama itu gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman di sini untuk yang kepo nih, tadi bagi teman-teman yang kepo banget tentang tur Widyatama tadi, mungkin secara tadi teman-teman turnya cuma sedikit ya kayak belum secara lengkap. Tapi kalau misalnya teman-teman dari SMA Angkasa mau tahu lebih dalam lagi, nah ini bisa tur langsung, itu bisa lihat di websitenya, bisa tour.widyatama.ac.id, ini bisa diakses. Jadi bisa dilihat untuk yang fasilitasnya mau lebih lengkapnya itu ada yang kayak di situ. Kayak gitu. Nah, selain itu juga untuk biar lebih tahu banget ya kayak kalau misalnya lihat di handphone sendiri atau misalnya di buku sendiri itu biar lebih rinci ya kelihatannya gitu ya kayak. Jadi teman-teman bisa nge-scroll lebih lanjut. Jadi bisa mau tahu ke kelasnya lebih detail kayak apa, atau mau tahu tentang gedung PKM lebih lengkapnya lagi, bisa kayak gitu ya kayak. Gitu, teman-teman. Oke, bagi teman-teman nanti yang kepo tentang tur Widyatama tadi, teman-teman boleh langsung aja hubungi, maksudnya langsung aja ke website kita di tour.widyatama.ac.id gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman, apa aja nih yang menjadi prestasi dari Universitas Widyatama sendiri? Oke, prestasi yang ada di Universitas Widyatama, alhamdulillah teman-teman kemarin banget, itu akhir Desember kemarin, Widyatama akreditasinya sudah A teman-teman. Jadi akreditasi institusi ya. Iya betul, jadi sudah A. Kemudian kita juga udah internasional juga nih teman-teman. Akreditasinya udah akreditasi internasional yang Forum Asik ya kayak. Betul. Nah selain itu juga, selain untuk universitas juga untuk beberapa prodi kita juga udah akreditasi. Sudah banyak banget yang A. Hampir 90% ya betul. kayak. Kayak gitu. Kemudian Widyatama peringkat keempat perguruan tinggi dengan klaster terbaik sewilayah Jawa Barat atau LL Dikti ya teman-teman. Jadi Widyatama peringkat keempat Jawa Barat. Dan peringkat ke-1 nih teman-teman, perguruan tinggi swasta terbaik se-Kota Bandung ya teman-teman ya. Gitu. Dan juga kemarin baru update lagi teman-teman untuk yang tingkat Indonesianya atau nasionalnya itu peringkat ke-42 teman-teman. Gitu. Nah, jadi setiap tahun kita melakukan perbaikan-perbaikan terus ya kayak. Betul. Gitu. Jadi kita selalu memaksimalkan usaha kita untuk memberikan yang terbaik nih kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Gitu. Nah, selain itu juga ini untuk program studi di Widyatama. Ya. Nah, untuk program studinya itu kita ada 18 program studi ya kayak. Ada 5 fakultas juga. Nah, ini tuh untuk yang fakultas pertama banget yang di Widyatama itu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu ada program studi akuntansi S1, D3 sama manajemen S1 dan D3 juga Pak. Nah, selain itu juga ada yang fakultas teknik ya kayak. Sebelumnya kita masuk yang ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis tadi, kita akreditasinya sudah semua nih teman-teman. Kita akreditasinya ada di daftar akreditasi secara internasional juga ya kayak. Ya, udah premier juga nih teman-teman. Premium juga nih. Kemudian di sini teman-teman, untuk Fakultas Tekniknya teman-teman kita punya S1 Teknik Industri, akreditasinya sudah A, Informatika B, Sistem Informasi B, kemudian Teknik Sipil, Elektro dan Mesin itu masih proses akreditasi karena baru buka 2 tahun yang lalu nih teman-teman. Gitu. Jadi selalu melakukan perbaikan-perbaikan terus ya kayak. Betul. Informatika sama Sistem Informasi juga dalam tahun ini akan proses. Ya. Betul. Kayak gitu. Nah, selain itu juga kita ada Fakultas Bahasa, itu ada Bahasa Inggris, ada Bahasa Jepang S1 dan D3. Nah, menariknya itu untuk yang program bahasa ini kita juga punya namanya program summer camp ya kayak. Betul. Nah, jadi kalau misalnya untuk program summer camp ini, kalau misalnya lagi nggak pandemi, kita tuh ada programnya, di mana untuk programnya itu kita ada yang namanya pertukaran pelajar itu bisa di bukan dianggap cuti ya kayak gitu. Jadi sama perkuliahan hanya beda tempat aja gitu ya kayak. Gitu. Sama juga nih teman-teman untuk bahasa Jepang sendiri, teman-teman nanti kalau misalnya yang S1 teman-teman nanti
kuliahnya 3 tahun di Udetama, nanti 1 tahunnya teman-teman langsung di Jepang. Kalau yang D3-nya teman-teman 2 tahun di Udetama, 1 tahunnya nanti teman-teman langsung ke Jepang juga nih teman-teman. Dan menurut kemungkinan juga kalau misalnya untuk yang program studi di Jepang ini, untuk di tengah semester kali ya kayak kita bisa magang langsung ke Jepang ya kayak. Iya betul. Jadi nggak menutup kemungkinan sebelum 1 tahun programnya di Jepang ini juga bisa langsung magang di Jepang ya betul, betul sekali. Kemudian kita juga punya desain komunikasi visual atau DKV fakultasnya, kita ada desain grafis dan multimedia. Ini akreditasinya sudah A juga. Benar, dulunya udah A juga ya kayak. Nah, selanjutnya itu kita ada prodi baru, itu prodi FISIP ya kayak. Iya betul. Nah, prodi FISIP ini ada 3 program studi, ada perdagangan internasional, ada perpustakaan dan sains informasi, sama satu lagi itu ada produksi film dan TV. Betul. Nah, ini tuh untuk 3 program studi juga. Kita baru kata kemarin ya kayak. Betul. Nah ini tuh untuk antusiasnya juga banyak banget. Nah sekarang tuh udah mulai banyak banget ya kayak untuk yang daftar di 3 program studi ini. Betul banget. Nah untuk informasi aja nih teman-teman, untuk S1 perdagangan internasional ini hanya Widyatama yang punya jurusan perdagangan internasional di wilayah Jawa Barat. Jadi cuma Widyatama satu-satunya yang punya jurusan S1 perdagangan internasional di wilayah Jawa Barat. Teman-teman. Dan informasi juga, kalau misalnya untuk perdagangan internasional sendiri, ini tuh baru ada 10 universitas yang punya perdagangan internasional di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, betul. Nah, salah satunya itu di Widyatama. Makanya banyak banget nih teman-teman untuk peminatnya di S1 perdagangan internasional sama produksi film dan televisi juga teman-teman. Nah, untuk produksi film dan televisi ini juga teman-teman kita untuk dosennya tuh langsung dari kru-kru TV ya. Ada dari Net TV, ada yang di Indosiar, dan juga ada dari Antv teman-teman. Jadi ini ya kayak maksudnya yang ngajarinnya tuh benar-benar nggak abal-abal gitu ya. Itu udah yang benar-benar udah mempraktekkan secara langsung. Nah jadi buat ngajarin teman-teman yang emang minat di bidangnya kayak gitu. Dan jadi untuk nanti tuh untuk prospeknya pun mereka disiapkan untuk yang benar-benar siap kerja di TV kayak gitu ya kayak. Betul. Gitu. Nah biasanya sih kan kalau kita tuh kan bukannya untuk perdagangan internasional dan produksi film dan televisi itu tuh cuma 2 kelas teman-teman. Jadi kita selalu batasin 2 kelas di setiap tahunnya. Itu biasanya juga di bulan Mei udah full banget untuk kuotanya. Kayak tahun kemarin juga terjadi kelonjakan ya yang daftarnya yang gitu. Di perdagangan internasional banyak banget ya. Betul. Gitu. Jadi walaupun program studi baru, tapi emang banyak banget nih peminatnya nih teman-teman gitu. Nah, Oke, selanjutnya ini keunggulan kuliah di Widyatama. Nah, boleh tahu Kak apa aja nih? Oke. Kuliah di Widyatama punya 3 keunggulan nih teman-teman. Yang pertama kita kuliahnya cuma 2 hari dalam 1 minggu. Loh. Terus jadi nggak usah nggak perlu rempong ya kayak kalau misalnya harus ke kampus setiap hari. Nah ini untuk kenapa sih kuliahnya 2 hari dalam 1 minggu? Nah untuk 2 hari ini kita itu sistem perkuliahan kita blended learning ya kayak. Nah jadi blended learning itu kita belajarnya itu ada yang online dan offline. Makanya di saat pandemi ini kita untuk perkuliahan online itu udah nggak kaget lagi ya kayak gitu. Nah nanti sisa waktu untuk sisa perkuliahan yang nggak terpakai itu bisa digunakan untuk magang atau bisa juga untuk PKM ya kayak tadi di kegiatan mahasiswa karena di kegiatan mahasiswa ini sangat banyak ya kayak ada yang tentang akademik atau juga yang olahraga, kesenian dan sebagainya gitu ya kayak. Iya betul. Jadi teman-teman udah dipastikan kalau di Widyatama itu kuliahnya enak banget karena cuma 2 hari dalam 1 minggu. Jadi teman-teman banyak banget nih waktu luangnya mau pakai buat nongkrong, mau pakai buat usaha, boleh banget gitu. Kemudian di sini teman-teman uniknya di Widyatama untuk lulusan D3-nya itu bisa 2,5 tahun, S1-nya bisa juga 3,5 tahun, bahkan yang terbaru kemarin itu hanya 3 tahun S1-nya. Nah, kenapa bisa gitu? Karena kita langsung aja ke keunggulan yang ketiganya, karena di Widyatama untuk lulus kuliah teman-teman nggak perlu menyusun skripsi teman-teman. Teman-teman cukup pilih jurnal. Jadi ada 2 nih teman-teman di Widyatama. Cara lulusnya teman-teman boleh pakai jalur skripsi ataupun jalur jurnal. Nah, karena sekarang lagi tren banyak jurnal, jadi hampir semuanya tuh gede jurnal ya. Betul. Karena kenapa sih kok jurnal banyak dipilih? Soalnya untuk waktu pembuatan jurnal juga lebih singkat daripada skripsi. Dan untuk jurnal sendiri itu bisa pengerjaannya itu bareng-bareng ya kayak. Jadi kayak berkelompok kayak gitu. Nah selain itu juga emang itu dibimbingnya sama satu dosen ya kayak. Jadi benar-benar fokus dan itu lebih cepat hanya 1 bulan ya kayak. Jadi gini teman-teman, kalau perbedaan antara skripsi dengan jurnal, kalau skripsi itu kan pengerjaannya tuh 6 bulan, satu skripsi 6 bulan, satu skripsi dikerjakan oleh satu orang. Kemudian di sini skripsi itu tuh teman-teman pasti tahu banget kalau misalnya satu skripsi itu pasti tebal-tebal banget nih teman-teman gitu.
Nah, bedanya dengan jurnal, kalau jurnal itu tuh waktu pengerjaannya maksimal cuma 1 bulan, kemudian satu jurnal bisa dilakukan oleh 4 orang. Jadi teman-teman nggak hanya sendiri mengerjakan jurnal, bisa dikerjakan oleh 4 orang juga. Dan juga untuk waktu pengerjaan jurnalnya, itu kan tadi 1 bulan, maksimal jurnal itu hanya 12 lembar teman-teman. Jadi udah dipastikan kalau teman-teman cuma 1 bulan kok waktu mengerjakannya. Jadi kalau teman-teman udah di ACC jurnalnya, udah publish jurnalnya di internasional, teman-teman nggak perlu sidang skripsi, nggak perlu lagi untuk tegang ya kalau misalnya mau sidang skripsi kan kebanyakan mahasiswa stres, ya. betul. Jadi kalau misalnya untuk jurnal sendiri, jurnal juga ini diambilnya nggak boleh nggak harus di akhir ya kayak bisa jadi di tengah-tengah perkuliahan juga bisa. Kalau misalnya di semester kelima mau ambil jurnal itu boleh. Bisa. Nah kalau misalnya pas jurnalnya sudah beres di semester kelima, nah itu tinggal nunggu aja ya untuk beres kuliah. Betul. Nah jadi udah kalau misalnya jurnalnya udah publish, nah itu dianggap lulus ya kayak. Jadi cuma tinggal menyelesaikan SKS aja. Kuliahnya aja. Betul. Jadi sangat unik banget ya Universitas Widyatama teman-teman. Kemudian ini nih teman-teman organisasi yang ada di Widyatama, kita punya Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Pemerintahan Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa, dan juga kita banyak banget nih unit kegiatan mahasiswanya ada di bidang kerohanian. Ada yang Islam, Kristen, Katolik, ada Buddha juga dan juga itu Hindu. Semua agama ada ya. Semua agama kita jadi ada. Jadi kita nggak boleh rasis ya. Betul. Kalau misalnya gitu. Jadi semua kegiatan kerohanian setiap agama itu kita punya unitnya masing-masing kayak gitu. Jadi selain untuk pelajaran agama di teorinya di perkuliahan, kita juga ada yang namanya unit kegiatan mahasiswanya ya kayak tentang kerohanian. Nah selain itu juga kita punya unit kegiatan olahraga itu banyak banget ya kayak untuk yang olahraga sendiri itu salah satunya ada basket, bola gitu ya kayak. Terus badminton juga ada. Itu taekwondo. Kelompok seni mahasiswa nih teman-teman, kita juga punya banyak banget lagi dipecah kelompok seni mahasiswanya, ada vokal grup, ada suara, ada dance-nya juga, kemudian ada kabaretnya juga. Betul. Nah itu banyak banget tuh kegiatan. Kurang lebih untuk yang kegiatan ekskul itu ada semua di sini ya. Iya gitu betul. Kan. Cuman kalau misalnya untuk yang kegiatan mahasiswa ini masih lebih banyak lagi. Nah kalau misalnya di sekolah itu kayak OSIS ya kayak. Nah betul. Kita di sini ada senat mahasiswa, ada majelis pemusyawaratan mahasiswa juga. Nah, itu tuh sama aja kayak OSIS ya kayak. Betul. Dan juga teman-teman yang terakhir unik dari Widyatama sendiri, Widyatama juga punya barongsai nih teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin mau cobain nih jadi ekskul barongsai gimana ini langsung aja masuk Widyatama nanti ikut ekskulnya yang barongsai ini teman-teman. Selanjutnya untuk sistem pembelajaran juga sebelum pandemi pun ya benar ya tadi kita udah jelasin sedikit. Jadi untuk yang sistem perkuliahan ini kita tuh blended learning. Nah jadi blended learning itu kita offline dan online. Iya. Nah, kenapa kuliahnya bisa 2 hari? Nah jadi kuliah 2 hari itu gak harus semuanya datang ke kampus ya Kak. Iya, jadi bisa aja kalau misalnya 1 hari itu kita kuliahnya ada yang tatap mukanya 2 mata kuliah, sisanya 2 mata kuliahnya online gitu ya kayak. Betul. Yang selanjutnya teman-teman, ini kerjasama Widyatama dengan perusahaan dalam pemberian beasiswa teman-teman. Ini kita munculin segini aja dulu. Karena banyak banget lagi. Ya kayak. Banyak banget lagi nanti perusahaannya akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa. Nah teman-teman ini tuh beasiswa nanti kalau teman-teman udah menjadi mahasiswa di Widyatama. Gitu. Jadi jangan khawatir ya kayak kalau misalnya teman-teman di Widyatama terus berprestasi itu juga ada beasiswanya. Iya betul. Nah selain itu juga untuk lulusan kita itu terserapnya sangat cepat ya Kak. Betul. Nah untuk maksimal lulusan itu kita masa tunggunya sekitar 3 bulan 3 bulan, ya. Betul. Nah ini beberapa perusahaan yang udah kerja sama Widyatama dan yang lulusan kita itu penyerapan lulusnya itu paling banyak di perusahaannya kayak. Nah jadi banyak banget. Nah selain itu juga kenapa sih kok bisa banyak banget terserapnya ke perusahaan ini? Karena selain itu kita juga punya namanya birokrasi Santar. Jadi birokrasi Santar ini yang kerja sama-sama perusahaan-perusahaan ya kayak. Nah jadi sering juga mengadakan yang namanya hiring kampus. Kalau misalnya mau pada wisuda, terus sebelumnya itu kan kita ada GR ya. Nah dari GR itu udah ada perusahaan-perusahaan yang dulu untuk presentasi ngambil merekrut lulusan-lulusan Widyatama. Iya, jadi pasti sudah di Widyatama itu sudah banyak nih stand-stand yang ada di kampus ya untuk perusahaan-perusahaan. Jadi mereka tuh langsung ngerekrut di hari wisuda juga teman-teman, gitu teman-teman ya. Nah, jadi kenapa masa lulusan kita cepat ya kayak? Iya, betul. Oke, teman-teman.
kita langsung aja masuk ke penerimaan mahasiswa baru di Universitas Widyatama. Teman-teman sudah bisa daftar dari sekarang. Benar, kita buka dari tanggal Dari 11 Oktober kemarin, betul. Jadi teman-teman udah bisa banget nih untuk berpeluang daftar ke Widyatama. Kita sudah buka yang pertama di sini teman-teman jalur prioritas. Ini keuntungan yang akan didapatkan itu beasiswa 100% uang pembangunan sampai lulus. Tapi sayangnya kuotanya sudah full. Benar, ini jadi kita udah tutup ya kayak untuk yang jalur program prioritas ini. kita sudah tutup teman-teman, Nah, jalurnya kuotanya udah full. Gitu. Nah, selanjutnya kita punya jalur unggulan. Sekarang itu kita masih buka ya jalur unggulan karena kuotanya juga masih ada ya masih kayak. ada. Nah, ini untuk yang jalur unggulan sendiri, ini beasiswanya itu ada 100% uang pembangunan di semester 1 ya kayak. Iya, betul. Nah, ini rata-rata nilainya itu jadi cuma 80 dari 3 mata pelajaran. Itu cuma matematika, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. Oke. Jadi teman-teman kita ngelihatnya nih dari nilai 3 mata pelajaran saja, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, rata-ratanya 80 dari kelas 10 dan kelas 11 saja. Jadi rapotnya semester 1 sampai semester 4, semester 5-nya nggak perlu, tapi kalau misalnya teman-teman mau melampirkan juga boleh banget teman-teman. Jadi kita minimal sampai semester 4 aja ya. Iya, betul. Teman-teman jangan diundur-undur untuk pendaftarannya karena kita sistemnya kuota nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau daftar dari sekarang juga boleh banget teman-teman karena masih ada sisa kuotanya. Takut kehabisan lagi nanti. Iya, betul. Nah, selain itu juga untuk kelebihan di Widyatama, kalau misalnya kakak nih udah daftar terus dapat beasiswa nih. Nah, terus nanti ikutan SBMPTN dan lolos di SBMPTN, ini uang yang udah masuk itu bisa dikembalikan 100%. Jadi nggak ada pengurangan ya kayak. Iya, betul. Nah, jadi buat jaga-jaga aja buat alternatifnya. Kalau misalnya nggak keterima di PTN, betul. Nah, kita udah punya alternatif perguruan tinggi dan udah dapat beasiswa gitu ya kayak. Nah, kalau misalnya di akhir-akhir pendaftaran itu kita beasiswanya udah nggak ada, udah full untuk kuota beasiswanya. Jadi jangan ragu-ragu buat daftar di Widyatama ya kayak. Gitu. Selanjutnya teman-teman kalau misalnya nih kok aku nggak nyampe nih misalnya 80 nilainya, oke aman, kita punya jalur PMDK 1 teman-teman, di mana kini kelebihan dari PMDK 1 ini itu teman-teman mendapatkan beasiswa sebesar 50% uang pembangunan di semester ke-1-nya. Syaratnya sama 3 mata pelajaran tadi teman-teman, matematika, dan bahasa Inggris itu rata-ratanya 77,5 teman-teman. Jadi lebih soalnya rata-ratanya juga masih kurang nih dari pelajaran sama ya. Nah, kalau untuk proses seleksi kita cuma 3 mata pelajaran aja kayak. Yaitu matematika, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. Sekali lagi teman-teman jangan takut buat daftar dan bayar ke Widyatama dari sekarang. Karena kalau teman-teman keterima di Universitas Negeri ini lewat jalur UTBK atau SBMPTN, maka uangnya akan kita kembalikan 100%. Teman-teman. Jadi jangan khawatir ya kayak. Iya, betul. Untuk teman-teman nanti yang mau bertanya-tanya, maksudnya malu nih nanya sekarang nih, boleh langsung aja hubungi Kak nanti. Kak, maaf untuk jaringannya kurang jelas. Screenshot aja teman-teman. Atau bisa ada yang mau ditekan untuk ya Ibu. Gimana? Oh, ya, mungkin Ibu. bisa Ini diulang untuk tadi jelas, tidak jelas suaranya. Untuk sekarang jelas. Oke. Jelas. Boleh. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang mau tahu Bang pendaftaran di Widyatama nih. Boleh teman-teman misalnya mau tanya dulu tentang perkuliahan di Widyatama gimana atau jalurnya tadi gimana, teman-teman boleh langsung aja nih tanyain sekarang mumpung kita masih berhadapan nih dengan teman-teman nih gitu. Boleh teman-teman silahkan. Oke. Dari Kak Tiara Desianti dari kelas 12 IPSC. Kak, kalau untuk pendaftarannya sekarang masih bisa banget nih. Masih bisa banget.
banget. Nah kebetulan dari SMA Angkasa juga ini udah ada yang daftar. Betul, ya, Kak, udah ada yang daftar. udah ada yang daftar di Widya Tama. Betul. Nah kalau misalnya kakak mau daftar boleh langsung hubungin aku, Ke Kak Ayu. ya Kak ya. Tadi ada nomornya, boleh? Iya. Nanti sekalian kita Oke. Kemudian ada juga nih dari perdagangan internasional gimana? Oke, teman-teman. Di sini untuk perdagangan internasional ini seksi banget ya jurusannya. Kenapa seksi? Karena teman-teman nanti juga bisa di bea cukai ya, Kak ya? Gitu. Benar. Nah, kenapa bisa terjadi bea cukai? Nah, jadi kita tuh untuk perdagangan internasional itu belajarnya tentang hukum-hukum internasional, tentang ekspor impor kayak gitu. Nah, selain untuk kerja di bea cukai juga, ini juga kita bisa kerja di kedutaan ya Kak. Iya, betul. Nah, karena saking banyaknya lulusan dari perdagangan internasional ini dicari. Karena sekarang itu yang menduduki posisi itu di kedutaan itu tidak sesuai dengan ini ya lulusannya kayak gitu. Betul. Nah jadi emang kalau misalnya untuk yang perdagangan internasional sendiri ini khususnya karena dosen-dosennya itu banyaknya praktisi ya Kak ya. Nah betul. jadi kita tuh untuk kurikulumnya juga sudah menyesuaikan sama kebutuhan dari user atau perusahaannya sendiri. Iya. Jadi untuk gimana Kak Tiara? Oke, ada dari Kak Rizky. Iya, sama-sama. Dari Kak Rizky, Kak izin bertanya, kalau nggak salah ada jurusan perfilman di Universitas Widya Tama. Betul, ada jurusan perfilman di Widya Tama. Itu maksudnya di produksi film dan TV ya Kak ya? Betul. Nah itu juga sama penulisnya banyak banget ya. Ini ada pertanyaannya, saya ingin bertanya apa saja yang dipelajari dan prospek kedepannya. Oke Kak, untuk apa aja yang dipelajari teman-teman nanti akan diajar untuk di depan layar gimana dan di belakang layar gimana. Jadi semuanya teman-teman kalau misalnya mau bikin film nih, misalnya nanti diajari nih dari awal sampai akhir diajari teman-teman. Itu belajar broadcast ya. Belajar broadcast juga. Terus tentang acting itu kita belajar juga. Belajar juga nanti teman-teman. Nah terus juga kayak teater itu belajar juga. Jadi jangan khawatir. Sebenarnya kalau misalnya untuk produksi film dan TV ini lebih luas ya kayak untuk pembelajarannya ya. Nah jadi selain untuk kebutuhan apalagi sekarang kan lagi musimnya youtuber gitu ya kayak. Nah jadi ini juga belajar. Nah gimana sih cara memproduksi kayak dari YouTube sendiri kayak gitu ya. Terus gimana caranya acting dan sebagainya kayak gitu ya kayak. Nah salah satunya ini yang udah dihasilkan dari produksi film dan TV ini adalah film pendek ya. Betul. Kita udah ikutan di Net TV juga kemarin dan masuk 10 besar nih Universitas Widya Tama. Jurusan baru langsung ikutan untuk kompetisi langsung juara juga nih teman-teman. Masuk 10 besar ya. Betul. Kayak gitu. Dan juga nih salah satu dosen dari produksi film dan televisi ini adalah Bu Atalia. Benar. Bu Atalia Kamil itu dosen Universitas Widya Tama, itu dosen produksi film dan televisi juga. Itu belajarnya tentang apa? Tentang ilmu komunikasi ya Kak ya. Nah jadi kalau misalnya di produksi film dan TV ini karena diajarin cara berakting kan harus bisa berkomunikasi yang baik juga ya Kak ya. Iya. Nah itu salah satunya itu yang mengajarin itu Bu Atalia Kamil ya. Betul. Selanjutnya ada juga nih yang nanyain Pak izin bertanya untuk jurusan TV dan film ada studio atau ruang praktek khususnya? Ada teman-teman. Widya Tama ada ruang prakteknya langsung teman-teman nanti untuk produksi film dan televisi. Gitu. Nah, selain itu juga selain maksudnya kita praktek di kampus, kita prakteknya juga benar-benar karena kita kerjasamanya sama Antv, Net TV, ya kan sama News TV. Itu juga kita bisa prakteknya di sana langsung gitu. Jangan khawatir. Jadi benar-benar yang perkuliahan dan prakteknya itu diajarkan secara langsung ya kayak. Betul. Selanjutnya ada dari Kak Nabil, ada yang nanyain, saya Nabila Fajriani, kelas 12 IPSD, izin bertanya Kak, untuk jurusan DKV harus membuat portofolio ya Kak? Nggak perlu teman-teman di Widya Tama, nggak perlu teman-teman, nggak perlu capek-capek bikin portofolio, bikin apa-apa segala macam, semua pendaftarannya hanya menggunakan raport teman-teman, jadi teman-teman nggak perlu dites lagi nantinya. Gitu. Jadi ngirimin raport nanti portofolionya itu hanya ini dia dokumentasi punya kakak sendiri ya. Betul. Jadi kalau misalnya kakak mau cari apa ini loh mau memperlihatkan untuk portofolio juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk proses seleksi itu kita hanya dari raport dari raport aja. Jadi nggak harus nyiapin dulu untuk portofolionya kayak gitu ya. Betul. Nah jadi udah langsung aja kalau misalnya untuk nilai raport udah ada itu udah bisa daftar
Iya, gitu. Selanjutnya nih ada juga yang nanyain, Kak, mau bertanya soal jurusan bahasa Jepang. Tadi katanya 1 tahun belajar sudah bisa ke Jepang ya, Kak. Itu fasilitasnya sudah disediakan atau gimana? Oke, untuk itu tuh teman-teman kita sudah ada kerjasama dengan pihak Jepangnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ke Jepang itu lebih gampang teman-teman. Karena kita juga sejauh ini udah ada hubungan, udah ada relasi juga di bagian Jepangnya. Jadi kalau misalnya mau ngirim teman-teman ke Jepang itu lebih gampang teman-teman. Gitu. Yang penting itu untuk bahasa Jepang udah mulai harus apa N3 ya kayak N3 betul. Kalau misalnya untuk yang bahasa Jepang udah N3 itu bisa ikut seleksi yang namanya proses magang di Jepang ya kayak. Betul. Nah kebetulan salah satu mahasiswa Widya Tama juga ada yang di semester keempat itu udah magang ke Jepang Kak. Iya. Nah kenapa magang ke Jepang? Nah karena kita punya namanya kerja sama-sama perusahaan Jepang, jadi mereka juga untuk di Jepang itu udah difasilitasi. Jadi untuk dapat akomodasi, bahkan di sana pun untuk perusahaan magungnya itu udah disiapkan ya kayak udah disiapkan untuk perusahaan Jepangnya kemarin itu gimana sih Kak? Untuk yang di bagian perhotelan teman-teman dan juga di bagian pariwisatanya. Gitu. Selain itu juga ada yang namanya dia tuh di Hitachi Tokyo magang. Nah itu tuh perusahaan itu tuh besar karena di mahasiswa kita tuh salah satunya perwakilan Indonesia dari 20 negara kayak gitu. Nah jadi kenapa? Itu karena prosesnya itu harus bahasa Jepangnya dulu yang pintar ya kayak ya minimal itu N3 untuk bahasa Jepangnya. Dan kalau misalnya proses magangnya ternyata bagus di sana, nah itu bisa langsung ditarik bekerja di sana langsung. Nanti setelah lulus balik lagi ke Jepang buat kerja ya kayak. Makanya alumni Widya Tama itu banyak banget nih yang udah magang ke Jepang, malas lagi ke Indonesia karena mereka udah betah di Jepang dan digaji juga di Jepangnya, jadi lebih betah di Jepang. Jadi mereka magang, habis magang skripsi habis itu balik lagi ke Jepang, jadi langsung kerja di Jepang juga. Ya kayak kemarin yang di Hitachi ya kayak. Oke, selanjutnya ada yang bertanya juga untuk apa saja yang dipelajari dari teknik industri dan prospek kedepannya gimana? Oke, teknik industri, silakan. Nah untuk teknik industri sendiri, ini tuh kita belajarnya banyak ya kayak. Nah selain itu kita belajar juga tentang rantai cost barang atau supply chain management kayak gitu. Nah jadi apa sih supply chain management gitu ya? Jadi ini tuh belajar tentang gimana sih untuk menghasilkan barang yang secara efektif dan ini ya kayak untuk yang proses penerimaan barang ya kayak. Nah sekarang tuh kenapa dibutuhin di semua perusahaan? Karena sekarang tuh rata-rata untuk perusahaan itu banyak yang namanya punya usaha ya kayak. Kayak misalnya perusahaan ekspedisi sekarang lagi banyak banget yang buka. Karena untuk proses pembelajaran itu banyak yang online kayak gitu. Nah untuk yang produksi ini, teknik industri ini tuh namanya ngasih inputan gitu ya kayak. Ngasih inputan gimana sih cara untuk si barang ini tuh sampai penerima barang itu secara tepat, efektif dan efisien. Gitu. Jadi nggak perlu lama-lama nunggu kayak gitu. Nah itu diperluin banget sama semuanya. Bukan berarti kalau misalnya yang jadi teknik industri ini jadi di pergudangan nggak kayak gitu ya kayak. Nah ini sebagai top manajemennya ya. Betul, di bagian level manajemennya. Jadi teman-teman akan memanage nanti nih barang di perusahaan itu nanti gimana kelolanya, kemudian sampai ke konsumennya gimana. Jadi itu tuh yang dinamakan dengan rantai pasoknya teman-teman atau supply chain manajemennya gitu. Selanjutnya nih ada pertanyaan juga, izin bertanya Kak, apakah hanya di jurusan bahasa Jepang saja yang semester akhir ke luar negeri dan apa saja UKM yang ada di Universitas Widya Tama beserta prestasinya apa aja? Oke, kebetulan kita untuk jurusan yang ke luar negeri itu hanya bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Kalau untuk programnya yang summer camp ya. Iya betul. Nah tapi kalau untuk yang sebelumnya nih ada juga di yang beberapa prodi yang mengadakan untuk yang program summer camp. Nah, cuman dia selama yang di program bahasa Inggris dan bahasa Jepang ya kayak. Betul. Nah, jadi itu kalau misalnya untuk yang bahasa Inggris dan bahasa Jepang itu paling lama itu 1 tahun. Tapi kalau misalnya untuk yang di prodi lainnya atau jurusan lainnya itu paling nggak lama, paling 1 bulan ya kayak. Iya betul. Nah itu tuh kalau misalnya sebelum pandemi itu tuh sebelumnya udah ada juga yang namanya ini ya kayak misalnya pertukaran pelajar dari yang teknik informatika itu pernah ada juga kita dari Kamboja betul. Pertukaran pelajarnya itu dari Kamboja ataupun dari prodi manajemen atau akuntansi itu ada juga. Kemarin kita tuh ada yang dari Malaysia, ada juga yang dari Singapura kayak gitu. Nah teman-teman di sini teman-teman jangan berpikir kalau misalnya Widya Tama itu hanya Indonesia aja nih mahasiswanya.
banyak banget nih tahun ini kita udah ada yang daftar dari Gaza, dari Palestina, kemudian Benar. dari Timor Leste, kemudian dari Turki, Benar. dari Kazakhstan juga udah ada teman-teman. Jadi Widya Tama itu udah terkenal juga ya di kancah internasional. Benar. teman-teman. Jadi banyak banget yang minat ke jurusan di Widya Tama gitu ya kan. Betul. Bukan hanya untuk prodi yang ini unggul ya, kayak Iya. misalnya untuk yang prodi akuntansi, manajemen, atau juga untuk yang prodi bahasa Inggris gitu ya. Tapi untuk prodi kemarin juga kan informatika udah Betul, ada. udah ada yang dari Untuk teknik Palestina. industri, dari perdagangan internasional sendiri Juga udah ada. ada. Betul, teman-teman. Nah, untuk UKM apa aja yang udah berprestasi di Widya Tama, kemarin kita taekwondo Benar. sama tarung derajat itu udah juara internasional juga kemarin Benar, di Malaysia, teman-teman. Ini saya agak cepat membacakan pertanyaannya karena banyak yang banget ya bertanya. untuk yang bertanya, banyak banget Bu ini yang bertanya. Dulu aja ya Teh Ayu ya, karena udah jam 10, memang udah jadwal Bener. yang lain. Bisa di apa namanya? Dicatat aja. Nanti Boleh. bisa dikirim ke saya jawabannya, saya kirim ke grup kelas 12 ya Teh, mau Kang Yudi. Boleh. Boleh deh, kalau gitu. Gitu. Iya. Gak apa-apa ya Teh Ayu, Akang punten. Boleh Ibu. Iya, terima kasih banyak ya Bu atas Iya, waktunya buat sama-sama. teman-teman semua. Iya. Terima kasih banyak ini untuk antusiasnya udah bertanya sama tentang di Widya Tama ya. Nah, nanti Iya. boleh nanti kita chat juga ke siswanya Bu sama ke Ibu juga. Iya, nanti Untuk yang siap. jawab kayak gitu Bu. Iya. pokoknya bagi teman-teman jangan takut berdaftar dan bayar ke Widya Tama, Benar. karena kalau teman-teman keterima di negeri lewat jalur SBMPTN, uangnya dikembalikan 100%. Jadi jangan ragu-ragu lagi buat daftar di Widya Tama ya Iya. Kak ya. Dan nanti Kayak juga gitu. kalau misalnya ada dicek sama Kak Ayu, silakan nanti tanya jawab Iya. ke Kak Ayu ya teman-teman. Boleh nanti aku chat lagi kali ya Kak Iya. ya. Oke, mungkin sekian Bu dari kita Bu, Iya. terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas banyak, sehat-sehat ya Iya. Akang Teteh. Nanti kita kata-kata lagi ya Teh ya, Akang ya. Iya. Ya, Terima kasih. siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Universitas Widya Tama. Hapunten nih kita cut karena masih ada terakhir ya, 2 kampus terakhir yang akan sosialisasi hari ini. Simak terus informasi bermanfaat Berbagi ilmu, pengalaman, motivasi, dan informasi penting lainnya yang positif dan inspiratif. dari SMA Angkasa Lanud Hussein, Sastra Negara Bandung.